Tapi Lilia dan Lilia. Clean. Your Lilia, team oke. is picking. Lilia Nih. sama Clean. Ini harusnya ya. Funstrong masih di gold sih. Ya. Harusnya. Kalau begini posisinya. Tenang, tenang. Anti-match bener pakai Chow. Oke. Chow anti-match. Roamernya si Rek. Lilianya di tengah as a mid lane. God lane clean. Link. Gameplay sudah terlihat dari sisi sebelah kiri. Betul. Kita bakal lihat dari sisi sebelah kanan. Surprise pick apa? Yang akan ditunjukin oleh Mars. Meta Peci. Main dua fighter, mungkin Khalid bisa Jangan, keluar juga. jangan. Khalid. Jangan meta factor dulu. Mereka harus incar clean-nya. Mereka harus tangkap clean-nya. How? Ya, mesti ada range ya di sini permainannya. Ada Popol Kupa. Oke. Popo. Sesuai dengan dugaan kita semua, Popol Kupa. Ini bakal ngancurin turret bermain sangat objektif dari Onyx Esports. Cewek of course pasti yang main itu. Yoi. Udah pasti. Onyx Esports masih dipandu oleh Ranger Mas Gio dan juga Om Wawa. Oke, kali ini Rek yang masuk di game yang kedua. Sudah mulai kelihatan gerak-geriknya oleh Samohati dan juga Keyboy. Sedangkan cewek dengan Popol Kupanya ini mempunyai tugas yang lumayan keras. Dia harus bagaimana bisa untuk dapetin turretnya. Terbalik Brody. Boots-nya kali ini pakai Kufra lagi. Oh. Ya, udah pernah diperlihatkan Udah kan? pernah. Di minggu yang pertama. Wow, oke. Ya kan, dan bahkan Samohati menjadi mid lane agak cukup menarik kali ini. Lihat, Funstrong kembali kali ini Funstrong dengan salah satu hero-nya. Ya kan, yang bisa kita bilang ini dia yang aku bilang. Funstrong tunjukin player marksman-nya dia beneran dipakai dong. Langsung auto loh di area bawah kali ini. Tapi pergantian juga ya. Memang benar kata Omawa tadi juga bilang. Ini bukan hero-nya yang sulit ditebak. Playernya yang sulit ditebak. Dan akhirnya benar ya. Baik kejutan juga ngelihat Gufra yang berada di X-Planer. Tapi kali ini lihat Sans sudah mulai dirusuh aja oleh anti-match. Yang juga dibilang sama Oji. Hobinya cutting minion. Hobinya cutting minion, hobinya lakuin rotasi. Gua nggak tahu ya, dia bener-bener kayak pemikirannya tuh cepet banget. Dan Iya. bahkan tapi kalau bisa kita bilang dari seorang Onyx Esports kali ini cewek kalau nggak buru-buru mereka akan kehilangan satu buah gerobak. Yang cukup mahal harusnya buat cewek itu sendiri. Dan Funstrong bakal coba untuk plating di arah bottom lane. Clover mencoba membantu bergerak ke arah bottom lane. Lihat Angry Gloom telah dikeluarkan begitu saja. Fokus ke arah RKT tapi lihat Versik is coming. Cewek akan menjadi pilihan. Dan bahkan Retribution telah dikeluarkan. Satu buat Tempest of Lane first blood telah didapatkan. Bahkan di arah belakang sana Kiboy nggak bisa mempertahankan seorang gold lanernya yang kehilangan banyak banget source. Ini Funstrong memiliki gold terbanyak di timnya. Dengan ada plating dari gold lane yang hilang di menit yang kedua. Tentu saja dan dia dapetin juga untuk gerobak-gerobaknya juga. Dan kali ini sebenarnya cewek dalam ancaman. Tapi lihat dari Pentamax Sunyanya. Sans coba dapetin Rek ke arah depan. Tapi nggak mau terlalu gegabah karena dari Sans sendiri. Nggak mau sampai tumbang karena turret. Miss punchernya Bung Wawa. Phantom Execution tuh ya. Punchernya juga. Iya. Tapi ya, untungnya juga tadi dari segi purple buff-nya belum spawn untuk EVOS. Jadi tadi San sudah mampir ke sana dulu. Dia mampir ke sana pengen purple, belum spawn. Akhirnya ke bawah. Coba untuk bantuin teman-teman yang Ke lain. bawah coba dapetin 1 poin kill tapi ternyata Nggak dapat. Zong di sana ditirai 2-0. Nih, tapi kalau misalnya kita lihat juga ya Ji dan juga Om Wawa. Ya gimana? Betul. Sampai sekarang dia masih menjadi seorang legenda dan bahkan karirnya makin melejit ke atas. Fokus ke arah turretnya kembali, kita bakal back to the game. Tapi lihat di sana, 1-by-1 situation bahkan 2 versus 2 dimenangkan oleh seorang Link dari Versik. Tapi kita tahu Link Versik memang mengerikan dari season-season sebelumnya, Pung dan juga Gio. Betul sekali, bahkan kali ini Clover udah kena hard guard juga dan cewek lagi dan lagi selalu menjadi ancaman dan cewek tidak bisa selamat dari sergapan yang dilakukan oleh Clover di area gold lane sana. Pinter banget Black Juice dipencet biar dapat stack. Betul. Bukan mencari darahnya tapi mencari stacknya. Lihat keuntungan yang dimiliki dari tim EVOS Legends, mereka sampai mengungguli sampai 1.500 gold. Opung, Wow dan juga Gio. Benar, kali ini Evo sudah mengamuk dengan hadirnya RKT juga. Bahkan permainan yang diberikan RKT, shot call yang diberikan juga membuat Keyboy kali ini selalu dalam keadaan yang gak baik bersama dengan cewek. Tapi lihat Keyboy masih mundur ke arah belakang, tapi nggak dengan turretnya yang sudah bisa dihancurkan oleh EVOS Legend di menit yang keempat ini. Wow, timpang sekali dari god lanernya kali ini. Cewek benar-benar nggak bisa bergerak dengan cukup banyak. Sedangkan Funstrong yang bebas banget farming di arah bottom lane dibantuin sampai pecah di bawah menit yang kelima. Sudah hilang. Tapi anti-match di depan sana. Tonros telah dikeluarkan dari Samohati mencoba untuk membuka boost. Tapi di sisi lainnya Boots is coming. Boots berada di sisi samping untuk memberikan sedikit perlindungan dan vision nih Gio. Bahkan cewek itu ya kita tahu
dia bakal coba untuk dapetin berapa gold, tapi dia lebih milih untuk melakukan rotasi, menambah pun di kill bakal teammates kali ini. Udah kena emang Vendat, bahkan dari Terra Defense juga dikeluarkan. Dan dari Reward manipulasi dibuka sama Anda, tapi Tempest Blade ke area belakang, cewek menjadi target operasinya. Digigit begitu saja dan akhirnya cewek tumbang ketiga kalinya. Ditambah dengan Sans kali ini bisa mendapatkan body kill ke arah versi. Oh my god, Puncher miss mencoba di follow up oleh seorang Boots. Masih mau lebih ke arah belakang, tapi Boots di sini memilih untuk mundur, nggak punya mana. Fast Strong is coming, lihat damage-nya terlalu sakit. RKT, flicker telah digunakan, satu buat Sondros on point. RKT must down di arah depan, di arah Turtle. Tapi anti-base well track freestyle dulu buat main TikTok. Versik is coming, tanpa adanya purple buff, Versik bisa berbuat dengan cukup banyak. Dibalikan lagi keadaan dari EVOS Legends yang dimana harusnya itu ditangan oleh Onyx Esports, Gio. Benar, setuju banget. Tapi kali ini EVOS Legends mereka udah memodalkan dengan gold yang udah lebih tajam. Tapi lihat dulu, Versik udah mulai dipok aja oleh Sans di depan sana. Tapi Turtle kayaknya menjadi target operasi bagi anak-anak EVOS Legends. Sementara dari Onyx Esports, mereka harus coba bagaimana melakukan teamfight dengan baik. Bermodalkan sama HT, reward manipulationnya harus on point kali ini. Tapi lihat, satu saat dapetin juga turtle-nya. Reward manipulation dibuka, Boots dalam ancaman. Puncture dan juga satu Phantom Execution. Sans pun benar-benar perkasa dengan Lancelot-nya. Mencoba dipotong pergerakan dari seorang Funstrong, di zoning out oleh seorang Sans, supaya dari seorang cewek bisa melakukan tugasnya dengan cukup maksimal. Memilih melakukan satu buah clear, minion di arah top dan fokus ke arah turret yang dimiliki. Tapi lihat Funstrong yang dapetin last hit-nya Opung Wawa. Oke. Dari Onyx juga mereka berusaha untuk mengembalikan keadaan. Oh my god, tapi ternyata masih ada Black Juice ini dari seorang Clover. Black Juice yang sangat baik, nggak berhasil mendapatkan point kill. Tapi sayangnya lihat dua turret secara bersamaan. Top and bottom turret diamankan oleh tim Onyx Esports. Objective Gaming, EVOS Legends jangan sampai kehilangan sedikit celah kecil. Iya, ini tadi udah dibilang sama Oji juga ya. Oke, ceweknya dibombardir habis-habisan, tapi jangan sampai dilupakan di area objektifnya. Bahkan kehilangan dua turret bersamaan, tentu bukan hal yang baik bagi EVOS Legends, apalagi cewek kali ini udah bergerak ke area tengah. Tentu dia udah punya item juga, mungkin BOD jadi item pertamanya. Dia akan siap untuk ngancorin turret, bahkan siap juga untuk memberikan asis-asis. Terbukti dengan 3 assist, dia bait dem Kupaya luar biasa on point kali ini. Wow, anti-match mengerikan sekali cownya, membuka-buka vision. Menakutkan, bahkan dari Boots harus mundur ke arah belakang. Tapi lihat di arah bottom lane, ada yang lagi coba untuk mempertahankan turretnya, yaitu Boots. Tapi di depan sana, Sans sepertinya melihat celah kecil. RKT dari Keyboy mencoba dihajar, cewek is coming. Tempest Blade telah digunakan, Keyboy ke arah belakang, belum digunakan flickernya, tapi lihat hilang. Sama HT, langsung ada anti-match memfoto pergerakan dan bahkan duel dengan yang on point. Sans nggak bisa bergerak cukup banyak, anti-match masih bisa bertahan dan bahkan Tonros dapetin satu buah poin tambahan ke arah belakang, tidak ada follow up, tidak ada putus. Kali ini Sans versus Everybody akan memilih untuk mendapatkan satu buah turret pertukaran yang cukup adil. Mendapatkan satu buah poin tambahan, tapi akankah one by one situation versus Sans kali ini berhasil? No, nggak bisa kabur. Dijemput sama Boots dong. Gila, perjalanan panjang Sans dari atas sampai ke arah tengah dan menuju ke arah Turtle. Begitu baiknya. Yes. Dan bahkan bisa dapetin turret juga. Betul, bukan hanya itu, dapetin objektif yang paling penting dan ternyata dia masih survive. Wow. Itu sih ngeri banget, bisa dibilang calculate dari itu lebih ke arah Titulus, tapi lihat taran restnya kena on point Boots kali ini. Mungkin pertama kali dia memakai Kufra tidak semenyeramkan itu, tapi ternyata latihan yang dilakukan membuat dia menjadi salah satu momentum yang bisa membuat Onyx Esports membalikan keadaannya. Dan tentunya di saat Onyx Esports juga dapetin lore kali ini, tapi lihat dari Lilianya Clover pun hilang juga. Digengki oleh Keyboy dan juga Sans, combo udah keluar. Kali ini Onyx Esports punya chance besar dapetin lore, tapi Versik coba untuk dapetin area belakang ya. Cewek dalam ancaman, Tempest Blade dibuka. Flicker kali ini masih ada dan Versik masuk ke dalam satu reward manipulation. Coba untuk kabur tapi tidak bisa. Dan akhirnya hilang. Kerugiannya cukup banyak. Versik hilang. Dua F-Track menuju ke arah seorang Boots, tapi tempat sana ada MOP tetap akan RKT hilang. Boots bertahan, anti-match seorang diri, anti-match versus Everybody dan hilang begitu saja. Double kill from Onyx Esports. Oh my god, dibalikan keadaannya. 1200 gold dipimpin Onyx Esports berkat adanya 2 poin yang didapatkan. Point kill di mid, dapatkan Lord.
Objektif mereka dapatkan dengan cukup banyak 3 poin kill dan item yang Bung Wawa silakan. Yes, dari Boots dengan pergerakan yang luar biasa sih. Antikuiras ini untuk sangat respect terhadap physical damager dari pemain EVOS Legends. Pasti yang kita harus tahu juga Sans di sini sudah punya item yang sangat mumpuni sekali dan akan menuju ke endless battle sebentar lagi. Dan untuk cewek satu BOD sudah lebih daripada cukup untuk nge-deal damage. Apalagi sekarang dia sudah punya Wind of Nature, item yang akan bisa menghindari damage Fanstrong, Anti-Match dan juga Versik. Oh, respect. Gak tahu tuh buru-buru tapi Anti-Match mencoba didapat. Leave follow Tyrant Red again. Tapi kali ini Anti-Match langsung menggunakan flicker ke arah belakang. Masih bisa bertahan tapi ternyata di depan sana gak ada follow up lebih lagi. Triple soft flat dikeluarkan. Keyboard menjadi pilihan. Cewek dengan ada Wind of Nature tapi Anti-Match kembali lagi hadir. Dan bahkan langsung ada conceal menyelamatkan diri dari seorang Sans. Recall ternyata initiate yang buat Onyx Esports itu gagal dan malah menjadi senjata makan tuan. Ya, kehilangan boots juga tentu bukan hal yang baik ketika Lord sudah berjalan di area atas tadi. Dan kalau kita lihat juga, pas banget momen Rek tadi ya, masuk ke dalam anti-match. Itu benar-benar bisa membalikin keadaan, ditambah dengan ada The Way of Dragon, membuat momentum bagi EVOS Legend. Dan akhirnya Onyx Esports nggak bisa memenangkan di pertarungan barusan. Flickernya sih, flickernya anti-match sih. Betul. Yang berhasil nyelamatin. Kalau dia nggak flicker, itu masih kena damage. Iya. Masih bisa ditumbangin. Nah Boots, kebalikannya. Dia ngeluarin flicker, tapi dia untuk masuk. Iya. Habis itu nggak dapetin apapun di sana. Benar-benar. Malah jadi senjata makan tuan kalau kata Oji tadi ya. Iya padahal itu udah bagus banget momentumnya. Tapi kalau menurut gua pribadi, itu adalah high risk high return. Iya, ini Sayangnya hanya high risk, nggak high return. benar. Dan dari player gold by living by mandiri nih, kita punya yang paling tajam 7.700 Om Awas. Betul. Sans. Masih loh Mama dia. Masih, tapi ceweknya ini udah digeng terus-terusan. Dia di nomor yang keempat. Oh iya loh. Iya loh. Iya benar-benar. Jadi cukup menarik, apalagi dari sisi goldnya ini udah mulai swing ke arah dari Onyx Esports. Untuk damage dealt-nya dipegang oleh Clover, tapi cewek ini bakal makan semua turret. Benar. Wah emang PT Bongkar Turret Sejahtera kali ini dibalesin. Yang dimana dulu EVOS yang memegang title itu. Tapi Red 3-nya on point. Versik. Sans kali ini Red 3 nomor nampaknya tidak berhasil mendapatkan satu buah purple. Versik dengan cukup sigap langsung ngamanin purple-nya. Karena Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Tak bisa berdaya, tak punya kuasa, gak bisa team fight, lumpuh tak berdaya. Link tanpa purple buff bagai aku tanpa Samsung. Ya. Gak bisa mythic glory. Benar banget. Oke. Kali ini Lord yang kedua ya. Harusnya Lord kali ini sih ada di tangan dari tim Onyx Esports. Harusnya. Harusnya. Tapi mereka harus main pelan juga, nggak boleh terlalu terburu-buru ya kan. Kalau bisa masuk dalam rumput, sembunyi, bootsnya inisiasi dari dalam. Oke. Tapi Lord sudah di-enhance, akan coba dibuka kah? Tapi kalau dibuka ini akan jadi bencana sih untuk Sans. Kenapa? Lihat, ada 1, 2, 3, 4. Mereka berkutat di arah bottom lane, tapi lihat di depan sana, tapi Sobel telah dikeluarkan. Dari versi di depan sana, Cewek masih coba lihat, dibalaskan keadaan, tapi lihat, oh my god, flicker digunakan. Nggak berhasil mendapat poin tambahan. Oh, di sini ter-outplay oleh seorang Versik. RKT masih mau lebih, Kiboy ada immortality. Tapi nampaknya Sansis kali, RKT ada flicker digunakan dan hilang. Mega kill dapatkan, no more Tempest of Blood. Versik memiliki arah belakang, dan Vince Voice yang sangat tepat. Di momen yang tepat menyelamatkan hari dari seorang Wow, ada Versik. konsil juga yang digunakan oleh anak-anak Onyx Esports anti-match. Scoop Durak Dustanya udah digunakan juga. Bahkan ini membuat dari Onyx Esports kehilangan cewek. Berarti akan sedikit pincang untuk tim fight ya, karena nggak ada efek dari Bite Them Kupa yang akan muncul dalam beberapa detik lagi. Problem banget tracknya. Itu Versik yang harusnya bisa ditumbangin malah dibalesin keadaannya. Iya, Malah dia yang dapetin momentum atas cewek masalahnya. Yang dia dapetin bukanlah cuma seorang roamer atau offlaner Pung. Ya itu gold laner yang memang harus menjadi tumpuan untuk Onyx Esports di late game. Iya, yang bakal bisa membantu untuk hancurin objektif juga apalagi. Oh udah pakai DHS dia. Wah, ini udah sakit deh. Udah punya DHS. Lord udah mulai diinisiasi tentunya. Sans di garis depan, udah mulai kelihatan. Darahnya setengah. Mau tidak mau harus mundur. Versik datang di tebing. Mencoba untuk mengikuti perangnya. Tapi Onyx Esports langsung mundur ke area belakang. Oke, nggak mau di freestyle tapi lihat udah nggak ada set pull. Hilang begitu saja. RKT udah nggak ada hardgun, langsung ada word manipulation. Bahkan kehilangan ultimate. Versik nggak bisa masuk dengan sembarangan untuk kali ini Kiboy berada dengan tempat dengan immortality-nya. Sasnya dicari tapi ternyata masih bisa dihindari. Clover ditumbangin. Cewek di arah belakang dan Wind of Nature kali ini membuat cewek still survive. But RKT save the day. Berhasil masuk, merasuki tubuh dari seorang Versik. Mencoba dikejar. Awas. Tapi RKT kali ini udah gak ada flicker lagi dan hilang. Tersisa Versik.
Butas, nampaknya harus respect. Tyrant-nya nggak ada yang lihat Butas. Angin yang lewat ternyata. Nggak apa-apa, karena Onyx Esports juga dapetin ke arah Lord ya. Waktu sudah diberikan, mencoba untuk zoning ke arah Versik. Tapi Versik ini bermain sangat-sangat bagus banget. Tapi apa Vendetta udah connect. Tapi Tempest of Blade dikeluarkan. Coba colok keluaran Lordnya dan Lordnya mana Versik. Versik. What the play from Versik, ter-outplay, dan Versik still survive. Oh my god, ini dia baru permainan yang luar biasa dari seorang Versik. Sang bayi macan mengamuk, mendapatkan Lord, mendapatkan point kill. Ultimate mencoba untuk mengacak-acak arah belakang. Sama tim menjadi pilihan, semua tim pun tumpah. Tanpakan, Boots gak bisa menyelamatkan kawan-kawannya. Wow, Tares ya udah on point, tapi flicker ke arah depan kali ini. Mencoba dapetin cewek dan juga Keyboy. Tapi masih terlalu jauh untuk EVOS Legend dapetin 2 member tersebut. Versik, what a play. Wah, ter-outplay Versik. Kali ini masuk versus everybody. Dapetin Lord, sudah di-enhance, gak ter-pick off. Dan bahkan dapetin point kill. Gak nyampe di otak gue. Oke, tapi kali ini untuk Lordnya masih bisa diamankan oleh Onyx Esports. Mereka masih bisa menjaga pertahanan terakhir mereka. Walaupun tinggal secuil lagi. Mereka mencoba untuk mengusir mundur teman-teman dari EVOS Legend. Mereka harus lebih respect sih. Mereka benar-benar harus respect sama permainan dari tim EVOS Legends ini. Versik dan RKT. Punggawa yang berhasil membawa juara di season yang ke-7. Yang berhasil mendapatkan juara untuk EVOS Legends lagi. Benar. Mereka harus respect gameplay dari Versik dengan linknya. Gila sih. Wow. Linknya Versik, kecepatan tangan yang luar biasa. Dan kali ini dia udah punya Thunderbelt. Ini akan memberikan slow effect juga. Kalau kena damage-nya ke arah anak-anak Onyx Esports, ya memberikan sustain juga. Lebih ke arah sustain sih nih. Sama ya efek slow-nya untuk ngejar. Kalau aku ngeliatnya bahwa dari Onyx mereka harus melindungi cewek. Cewek jangan sampai ke pick off untuk di early-nya. Karena mereka masih ada Kufra juga. Dari EVOS ya udah mereka punya link. Mereka bisa menjalankan strategi yang lain juga. Split push masih bisa dilakukan oleh EVOS Legends. Gokil banget. Bayi macan kali ini benar-benar mengamuk. Dan bahkan benar-benar berteriak roar. Udah bukan roar lagi. Aku rasa bentar lagi udah gak jadi bayi deh. Sampai gue lempar tuh hand warmer gue pecah. Aduh, tapi dari damage deal sekarang udah terlihat dari Samohate. Dengan reward manipulation nih membuka perimeter untuk teman-teman EVOS Legend masuk ke dalam ruang lingkup mereka. Tapi dari Onyx Esports belum bisa memberikan suatu sinyal menuju kemenangan karena dibombardir terus-menerus oleh EVOS Legend. Bahkan kali ini Ultimate selalu melakukan zona, selalu melakukan zoning. Dan memberikan informasi kepada anak-anak EVOS Legend untuk melakukan serangan. Tempo permainan dari Onyx Esports langsung turun drastis. Shock trap yang dilakukan Versik membuat tim Onyx kayaknya agak mengurangi inisiator ya, Bung. Iya, harus lebih tenang juga. Temponya turun banget, Bung. Ini harus nunggu Lord ya. Bahkan level yang ketiga ini bisa jadi terjadi. Tapi kalau aku ngelihat EVOS Legends mereka bisa dapetin top inhibitor kalau memang Versik mau ke sana. Itu tinggal sekali colek aja hilang tuh top bottom. Oh iya. Bottom inhib. Benar sih. Iya, top di dia. Iya. Sorry, top di Onyx. Top di, topnya di Onyx gitu. Iya. Benar. Di merah soalnya ya. Tapi ini kita lihat damage taken yang diberikan Samsak anti-mage. Dr. Max Leonardo Ganteng berhasil menerima 121.000 damage. Di atas Keyboy, di atas Boots. Dan bahkan di bawah situ ada Versik bertengger namanya. Kalau dilihat dari Sunsnya 35.000, Versik 66.000. Karena memang mereka punya potensi adanya Angela. Iya kan. Buronan mertua Versik gue lihat-lihat di sini ya. Diincar warga. Diincar warga kayaknya, diincar warga Onyx. Kan opung item ya silakan. Ya, ini udah full item pasti masuk ke menit yang ke-18. Level 3 untuk Lordnya. Dan ada Queen Swing dari Anti-Match ini menarik ngeliat dari Queen Swingnya bakal aktif juga nanti dengan segala skillnya untuk bisa mendapatkan Spell Fam. Dan untuk Rek ada Ice Queen, ada NOD juga. Lihat langsung coba ternyata dibuka begitu aja oleh seorang Sas. Penta Precision gak kena, satu buah flicker digunakan oleh seorang Fastrong. Tapi dari toples sana lihat Bot! Dapat di Tyrant Nest dan bahkan kembali sama Pendant Fastrong hilang. RKT gak ada hard cut. Versik kembali ke arah belakang tapi ternyata Penta Precision kusar Weta Stranger. Gak save the day. Semua hati masih selamat dengan flickernya. Dan di sisi lain damage yang diberikan oleh seorang Clover harus di respect. Lihat cewek udah mencoba untuk recall. Versik nampaknya sadar akan sekaratul maut para pemain dari tim Onyx Esports dan tidak di follow up.
memilih untuk mundur. Lord kembali dikeluarkan. Apakah ada outplay yang selanjutnya? Karena udah ada 3 player tim EVOS Legends yang masih bertahan. Dan tersisa Onyx Esports dengan 5-5-nya. Mereka masih mau lebih. Lihat damage yang diberikan. Karena Clover Tyrant Race. Masih ada Black Juice di depan sana. Clover udah gak punya apa-apa lagi. Tapi lihat RKT sudah merasuki jiwa dan raga dari tubuh Versik. Versik gak punya purple buff. Versik, can you do it? Tanpa ada purple buff, Link setengah lumpuh. Tapi ternyata untuk Versik itu bukan menjadi masalah. Masih coba untuk melakukan kontes di sini. Lihat, dia di arah tebing. Ada Fast Strong is coming. Ward manipulasi dan lihat Retribution diamankan oleh seorang Lancelot. Versik memilih untuk mundur. Netralisir War untuk kedua tim. Kedua belah tim memilih untuk, oke, kita berdamai, mundur dulu. Mundur dulu, karena memang bahaya banget ketika Versik tadi mau coba inisiasi nggak punya purple buff. Ini membuat dia nggak terlalu bisa masuk ke area belakang. Tapi kali ini Versik udah mulai kelihatan pergerakannya. Dan purple buffnya pun diambil oleh Suns. Dan ini gak baik banget tentunya ketika EVOS Legends ingin mencoba mendefense area pertahanan mereka. Dimana Onyx Esports sendiri udah punya Lord yang akan segera muncul. Real time win probability ini langsung dari in-game setahu aku, Pung. Ya, 49,51%. Itu- Jangan lupakan, ini adalah Lord level 3. Yes. Kemungkinan besar base start EVOS Legends akan copot. Belum tentu untuk base-nya sendiri. Gila. Wah. Hari ini 2 match gameplaynya gila. Luar biasa gila. semua ya. Nggak keren banget sih hari ini. Seneng banget hari Jumat ini gue bener-bener ngeliat outplay dari semua tim yang bertanding. Bahkan di arah top lane sana, lihat Lord bergerak dengan cukup bebas. Ada Keyboy, Ward manipulasi langsung dibuka. Overcommit terhadap seorang Clover, Blackness telah digunakan saat ke arah belakang. Wizard Truncheon, tapi lihat dari seorang Fast Strong menghilangkan seorang satu ultimate. dan Ultimate tertangkap. Versik dapat sound telah dikeluarkan. WM dari pilihan cewek kali ini nggak bisa bertahan dan bahkan di depan sana Fast Strong harus hilang ditelan Bumi. Lihat Lordnya, fokus ke Lamen. Onyx Esports take the game. Wow, 2-0 tanpa balas untuk Onyx. What a play. Permainan yang benar-benar luar biasa. El Momento didapatkan dan akhirnya 2-0. Lihat muka Setelah cewek. diharas. Lihat muka cewek. Nafasnya. Aku dari awal, aku yang digeng terus-terusan. Iya.